anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi yaitu materi kelas 6 tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan baca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dari informasi penting. Yang kedua, dengan menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan video tentang bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan genetatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan genetatif melalui tabel dengan benar. Nah, anak-anak, kalian dari kelas 1 sampai kelas 5 telah mengetahui bahwa apa aja sih yang tergolong ke dalam makhluk hidup? Oke, benar ya. Seperti manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. Berdasarkan gambar tersebut, apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Apa yang akan terjadi jika tidak adanya tumbuhan? Nah, tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup ya. Nah, di sini Ibu ada teks tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, teks bagaimana jagung berkembang biak ini merupakan contoh teks laporan hasil pengamatan. Di dalam teks laporan hasil pengamatan terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Biasanya terdapat di awal kalimat dan di akhir kalimat, dan biasanya lebih ringkas lagi. Contoh, di sini Ibu baca dulu ya paragrafnya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tumbuhan. Nah, ide pokok di sini yaitu terdapat di kalimat utama, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ibu ringkas. Menjadi jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Nah, anak, silahkan sekarang kalian baca paragraf di sini dan tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, Ibu baca dulu ya paragrafnya. Seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung ini berbentuk seperti tongkol, pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, ide pokok di sini yaitu petani jagung mulai membiarkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, paragraf selanjutnya, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala pusik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Adapun ide pokok di sini yaitu terdapat di kalimat pertama, yaitu bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, itu merupakan ide pokoknya ya. Paragraf berikutnya, setelah terjadi pembuahan jagung, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering.
Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan terlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Jadi pokoknya yaitu setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Nah, ini pokoknya juga terdapat di kalimat utama ya. Paragraf yang terakhir, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Sama ya, ini pokoknya juga terdapat di kalimat utama di sini, yaitu supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali bagian biji jagung dari hasil panen. Nah anak-anak, benar tadi ya, ini pokok biasanya terdapat di awal dan akhir kalimat dan biasanya dapat diringkas lagi. Oke lanjut. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga yaitu tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Jika itulah terjadi pembuahan. Nah, anak-anak, perkembangbiakan ini dinamakan dengan perkembangan biak genetatif. Nah, tahukah kalian bagaimana proses perkembangbiakan genetatif? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita sama-sama mengamati gambar bagian bunga ini ya. Nah, bagian bunga ini ada dasar bunga, kelopak, benang sari, mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama, perkembangbiakan genetatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, yang kedua, perkembangbiakan genetatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau dikenal dengan sel kelamin betina maupun sel telur. Nah, yang kelima, hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, yang ketujuh, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Yang terakhir, tumbuhan yang berkembang biak secara genetatif antara lain seperti padi, mangga, durian, dan jambu ya. Nah, anak-anak, perkembangbiakan genetatif ini adalah perkembangbiakan yang ditandai adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Maka dari itu, cara perkembangbiakan ini disebut juga sebagai perkembangbiakan seksual. Nah, pada tumbuhan, perkembangbiakan ini bisa dibantu oleh angin, hewan, air, dan manusia. Nah, bagian tanaman yang berperan penting dalam perkembangbiakan ini yaitu tadi bunga. Nah, adapun manfaat dari perkembangbiakan genetatif, yang pertama, memiliki akar yang lebih kuat dibanding perkembangbiakan vegetatif.
Yang kedua, jangkauan penyebaran lebih luas. Yang ketiga, individu baru yang dihasilkan sangat bervariasi. Yang keempat, memiliki adaptasi yang tinggi dan memiliki batang yang kokoh. Nah, tadi kita kan telah mempelajari mengenai ide pokok dan perkembangbiakan genetatif. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan di rumah tugas ini ya. Oke. Nah, anak-anak, ada pun kesimpulannya, yaitu ide pokok adalah gagasan utama. Nah, biasanya terdapat di awal kalimat dan di akhir kalimat, dan biasanya lebih ringkas lagi. Perkembangbiakan genetatif adalah pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Nah, pembiakan genetatif atau reduksi genetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses dari peleburan serbuk sari dan putik. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua.